membahas mengenai kuartil. Nah, kuartil itu seperti apa? Nah, kuartil itu data yang membagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jika kita memiliki sebuah data, berarti datanya itu kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jika sudah dibagi 4, berarti batas-batasnya itu ada 3, di mana ada batas bawah, batas atas, batas tengah, dan batas atas. Nah, batas-batasnya itu disebut kuartil. Nah, kuartil satunya berarti yang batas bawah, kuartil bawah. Nah, rumusnya itu apa? Karena datanya dibagi 4 dan yang kita hitung itu Q1, maka pembagiannya itu 1/4. Di sana kan ada 1/4, berarti rumusnya L1 ditambah 1/4 N dikurang sigma F1, rata-rata F1. F1-nya itu jumlah frekuensi sebelum kuartil 1. Dan F1 per F1, F1-nya itu frekuensi kelas Q1-nya dikali C. C itu selalu panjang kelas atau interval. Nah, berbeda dengan Q2. Nah, Q1 itu kan 1/4. Q2 itu sama dengan median. Nah, median kan kita ingat untuk membagi rata dua data, membagi rata menjadi 2 bagian. Nah, di sini juga karena dia titik tengah, batas tengah, berarti datanya itu juga terbagi 2. Yang tadi 4 bagian, dia ada di tengah, datanya jadi 2 dan 2 gitu. Nah, jadi sekarang rumus Q2-nya berbeda dengan Q1 yang tadi 1/4N, di sini pakai 1/2N. Nah, Q2 sama dengan L2 ditambah 1/2N dikurang sigma F2. Sigma F2-nya itu jumlah frekuensi sebelum Q2. Dan per F2. F2-nya itu frekuensi kelas Q2-nya dikali C, panjang kelas atau interval. Nah, sama juga dengan kuartil ketiga yang kuartil atas, itu pembaginya itu 3/4. Nah, jadi pembeda dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu rumusnya sama sebenarnya, hanya pembedanya ada di pembaginya. Kalau Q1 1/4, Q2 1/2, dan Q3 3/4. Perhatikan perbedaannya di situ. Nah, jumlah frekuensinya juga nanti akan berbeda. Jika Q1 jumlah frekuensinya sebelum Q1, Q2 itu sebelum Q2, bisa aja nanti Q1 termasuk, dan Q3 itu sebelum Q3 gitu. Nah, untuk lebih memahami rumusnya, kita perhatikan contoh soal. Diberikan data sebagai berikut. Dari data berikut, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, kita punya data. Kita teliti. Data kita ada hasil pengukurannya, ada frekuensinya. Nah, sekarang yang kita perhatikan yang pertama adalah kuartil bawah. Kita cek kuartil bawahnya. Tadi kuartil bawah adalah datanya itu dibagi 4, 1/4 N. Nah, jadi kita perhatikan frekuensi kita itu totalnya ada berapa. Nah, 3 tambah 6 tambah 10 tambah 11 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Jadi 3 tambah 6 itu 9, 9 tambah 10, 19, 19 tambah 11, 30, 30 tambah 5, 35, tambah 3, 38, dan tambah 2, 40 terakhir. Nah, jadi kita dapat sigma Fi-nya itu sama dengan N, sama dengan 40. Jadi 1/4 N-nya itu adalah 10 gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Rumusnya jangan diubah, sama seperti rumus sebelumnya. Berarti Q1 sama dengan L1-nya. Sebelum masuk ke rumus, kita perhatikan dulu. Tadi kita lihat 1/4 N-nya itu adalah 10. Berarti kita cari letak data ke 10. Bukan frekuensi 10, tapi letak data ke 10. Letak data ke 10 itu ada di mana? Kita lihat frekuensi yang pertama itu ada 3. Berarti belum nyampe ke 10. Kedua 6. 3 tambah 6, 9. Belum nyampe. Dan berarti letak data kita itu ada di kelas ketiga. Di yang frekuensi 10. Ini kebetulan frekuensinya juga 10.
hitung letak datanya. Nanti jika kita urutkan, berarti dia datanya ada di kelas ketiga, begitu. Setelah dapat kelas mana yang akan kita teliti, perhatikan di rumus apa yang akan kita butuhkan untuk dimasukkan ke rumus. L1. Nah, L1 itu kita butuhkan berarti tepi bawah kelasnya. 137 dikurang 0,5. Lalu sigma F1. Sigma F1 itu berarti jumlah frekuensi kelas sebelum kuartil 1. Berarti di atas 10-nya, berarti 3 tambah 6, 9. F1-nya itu kelas frekuensi kelas kuartil 1-nya, itu 10. C-nya berapa? C-nya tinggal kita kurangkan 145,5 dikurang 136,5. Kita dapat hasilnya L1-nya itu 136,5, sigma F1-nya itu 9, F1-nya 10, dan C-nya 9. Nah, udah dapat apa yang diketahui, masukkan ke rumus, maka hasil perhitungannya itu adalah 136,5 tambah 1/4 N tadi 10. Nah, 10 kurang sigma F1, 9 per F1-nya, 10 kali 9. Maka hasilnya itu 10 kurang 9, 1. 1 kali 9, 9 dibagi 10 itu 0,9. Maka hasil Q1-nya itu adalah 136,5 ditambah 0,9. Hasilnya 137,4. Seperti itu. Ini untuk kuartil bawah. Bagaimana jika kuartil tengah? Kuartil tengah itu atau median. Nah, untuk kelas median kita perhatikan 1/2N-nya. Nah, total datanya tadi 40, berarti 1/2 dari 40 itu adalah 20. Lalu cari data letaknya yang 20. Berarti di kelas tabelnya kita lihat 3 tambah 6, 9, tambah 10, 19, berarti letak datanya itu setelah 19 ada 20 di data keempat, kelas keempat. Itu frekuensi kita 11. Maka kita fokus ke kelas keempat saja. Nah, berarti tepi bawahnya akan kita peroleh itu 146 kurang 0,5, 145,5. Sigma F2-nya berapa? Kita hitung frekuensi sebelum kelas yang kita tandai. Berarti 10 tambah 6, 16 tambah 3, 19. Gitu. F2-nya frekuensi kelas yang kita teliti, 11. C-nya sama seperti sebelumnya, itu 9. Setelah dapat seperti ini, masukkan lagi ke rumusnya. Berarti Q2-nya itu adalah tepi bawah ditambah 1/2N itu 20, dikurang sigma F2-nya itu 19/11. Nah, jadi kita dapat hasilnya, nanti 1/11 kali 9 itu adalah 0,82. Hasil akhirnya itu 146,32, seperti itu. Yang penting kita untuk mencari data kuartilnya itu benar, 1/berapa, dia perhitungannya akan mengikuti, akan lebih mudah. Kita lanjut, setelah kuartil tengah, berarti yang paling akhir itu adalah kuartil atas. Nah, kuartil atas berarti rumusnya itu 3/4N. Nah, 3/4N kita lihat berarti 3/4 kali 40, hasilnya 30. Sekarang kita cari letak data ke 30 ada di mana. Jadi 3 tambah 6, 9 tambah 10, 19 tambah 11, 30. Tepat di sama seperti kuartil 2, median. Tapi jangan salah, perhitungan kita bukan sama seperti yang di median. Karena di median kita pakai 1/2, di sini kita pakai 3/4. Nah, sekarang kita perhatikan lagi apa yang dibutuhkan di soal. Nah, L3-nya berarti sama seperti L2, kelas median 145,5. Sigma F3-nya juga sama seperti kelas median 19. F3-nya 11 dan C-nya 9. Oke, setelah dapat seperti ini kita masukkan ke rumus. Nah, berarti tepi bawah ditambah 3/4N-nya tadi 30 dikurang
sigma F3-nya itu 19 per frekuensi kelas kuartil 3-nya itu 11 dikali 9. 30 kurang 19 itu 11, 11 kali 11 per 11 1. Nah, 1 kali 9 9. Oke, nah hasilnya itu 154,5 seperti itu. Jangan keliru untuk mengalihkan jika dimasukkan ke rumus, jangan dijumlahkan dulu yang tepi bawahnya, tapi selesaikan dulu yang sebelah kanan. Selesaikan dulu yang dalam kurung, lalu perkaliannya. Karena di urutan operasi bilangan selalu dalam kurung, lalu kali, baru penjumlahan. Seperti itu. Nah, untuk soal frekuensi kuartil, ragamnya seperti ini, cuma nanti ada yang berbentuk histogram atau poligon juga sama, tinggal diubah ke bentuk tabel frekuensi.